Kemudian kalau yang pakai batas tidak pakai plus C tidak apa-apa, pakai plus C juga tidak apa-apa. Ya. Nah, batasnya ditulis di belakang. Nah, batas atas, batas bawah. Kemudian cara memasukkannya itu gantian. Atas, bagian atas ini 3 ya, masukkan ini sederhanakan dulu deh. Ini berarti X pangkat 3 min 5 per 2 X pangkat 2 ya. Nah, kalau disuruh hitung ya masukkan angka 3 dulu, berarti 27 ya. 27 kurang 9, ini 9 kali 5, 45 per 2. Nah, baru masukkan angka 1. Jadi ini semua selesaikan dulu. Jadi ini maksudnya semua masukkan angka 3 dulu. Kemudian gantian dikurang, masukkan 1, berarti 1 min 5 per 2. Nah, baru dihitung 27 kurang 1 itu tinggal 26. Yang min 45 per 2 dikurangi min berarti jadi plus. Berarti di sini min 45 ditambah 5 ya. Berarti jadi 40 per 2. Atau 26 kurang 20. Oh, jadinya 6. Itu nilainya. Nilainya ada nilai 6 ya. Nilai 6. Nah, ini kalau tidak dikaitkan dengan apa-apa ya. Nilai 6 ini ya dihitung apa adanya berdasarkan rumus. Dan ini menjadi tidak terlalu susah karena ini namanya integran ya. Integran. Integran ini gampang diintegralkan karena dia merupakan fungsi dasar. Ya. Dia bisa dikenai rumus ini. Maka selesai sudah dan bisa dihitung. Ya. Nah, kalau mau diinterpretasikan, kalau mau digambarkan ya, orang bilang kalau mau digambarkan secara gambar ini ada maknanya. Ada maknanya secara grafis. Makna grafisnya apa? Secara gambar maksudnya. Ya. Jadi kalau Pak Tan punya fungsi 3x kuadrat min 5x, itu kalau digambarkan nanti kurang lebih hasilnya ini misalnya ini 5 per 3 ya. Nah, ini kurang lebih nanti ini gambar parabol. Gambar parabol. Yang gambar parabol. Nah, nanti ini menunjukkan sesuatu ya, bisa menunjukkan luas daerah ya. Bisa menunjukkan luas daerah seperti dulu waktu kita belajar kalkulus untuk menghitung daerah, luas suatu daerah ya, dari A sampai B seperti ini. Ini Y sama dengan Fx, maka kita menggunakan integral, yaitu Fx-nya diintegralkan dari A sampai B untuk mencari luas. Jadi tulisan ini itu bermakna secara grafis adalah luas daerah. Luas daerah. Dan luas daerah ini bisa dihitung secara aljabar kalau yang ini enak diintegralkan. Contoh ini kan enak diintegralkan. Nah, yang menjadi persoalan numeris apabila bentuk ini sulit diintegralkan. Nah, nanti dia akan menjadi bentuk numeris. Maka harus diselesaikan dengan cara numeris. Ya, kalau ini orang bilang selesai dengan cara aljabar. Ini pakai rumus ini namanya cara aljabar. Nah, kalau sulit diintegralkan, enggak ketemu, dia enggak cocok dengan rumus integralnya,
Ya terpaksa harus selesaikan secara numeris. Ya. Maka kita sampailah pada konsep awal, ya. Jadi kalau Pak Tan mempunyai luasan daerah di bawah satu grafik fungsi Y sama dengan Fx yang dibatasi kiri oleh garis X sama dengan A, kemudian kanan X sama dengan B, secara kalkulus, maka ini diberi nama IF ya, integral F, berarti kan luasnya. Maka luas daerah itu ya dari A sampai B, ya integralkanlah Fx dx seperti yang Pak Tan tadi jelaskan. Dan kalau bisa ketemu, dia nanti dapat ketemu F besarnya, inilah F besar itu maksudnya ini. Ini namanya F besarnya. Itu namanya F besar, Fx. Nah, nanti inilah namanya Fb. Inilah namanya FA setelah disubstitusi, dikurangkan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah diintegralkan dapat rumus integralnya, di mana nanti kalau F besar itu kalau diturunkan ketemu F kecil. Itu namanya integral. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di SMA. Nah, ini kalau secara aljabar bisa, ya selesai dengan ini saja. Nah, seandainya tak bisa diintegralkan, ya, ini tak bisa diintegralkan dengan mudah, maka bagaimanakah cara kita mencari luas daerah ini? Nah, luas daerah ini jadi persoalan numeris, ya. Nah, kalau sudah numeris biasanya itu pakai pendekatan tidak bisa eksak, ya, tidak dapat nilai eksaknya. Nah, salah satu cara untuk memperkirakan luasan daerah itu akibat Fx-nya sulit diintegralkan, kita menggunakan yang namanya luasan bidang ini. Bidang ini bentuknya kan enggak karuan, mau disebut apa ini? Kalau ini disebut segitiga, oke. Kalau bentuk ini kan kita gampang menyebutnya ini segitiga. Oh, ini persegi panjang. Oh, ini persegi. Oh, ini lingkaran. Ya. Nah, kalau bentuknya tidak karuan begini bagaimana? Nah, maka ada satu pendekatan yang sangat sederhana, pendekatan yang paling sederhana itu kita tarik aja garis lurus begini, sehingga bentuk yang didapat itu menjadi sederhana, menjadi trapesium. Ini. Jadi luas yang ini sebenarnya, tapi didekati dengan luas trapesium ini. Tapi kita jadinya kehilangan bagian ini, ya, bagian yang Pak Tan hitamkan ini. Jadi nggak ketemu. Artinya ada sedikit error di sini. Inilah errornya. Bagian ini nggak kehitung. Ya, jadi bagian ini nggak kehitung, nggak apa-apa karena kita memang mendekati. Nah, jadi daripada nebaknya terlalu jauh, kita tebak aja dia sebagai trapesium walaupun ini sedikit tak terhitung. Nah, ini ada errornya. Berarti kekurangan perhitungannya. Ya sudah, kita mendekati luas daerah ini dengan menggunakan rumus trapesium. Nah, kalau dulu di SMP kan kita sudah diajarkan atau di SD. Luas trapesium adalah, ini sejajar ya, trapesium pasti ada dua sisi yang sejajar. Kemudian jarak kedua sisi sejajar itu yang tegak lurus itu namanya T. Nah, maka luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali T. Kan gitu. Ini luas trapesium. Ya, luas trapesium. Maka kita gunakan ini. Ini dua sisi yang sejajar tuh kita ambil sini. Kiri dan kanannya. Untuk X sama dengan A, maka seberapa tinggi ini namanya FA. Untuk
X sama dengan B, seberapa tinggi dia sampai ke kurva itu ya FB. Berarti ini dua sisi sejajar. Kemudian inilah tinggi dari trapesiumnya. Ini yang tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti sebenarnya luas trapesium itu adalah setengah kali sisi sejajar FA ditambah FB dikali tingginya yaitu B min A. Nah, B min A. Atau ditulis yang menyesuaikan bentuk ini B min A dikali FA tambah FB bagi 2. Ini kalau dikali setengah kali ini berarti FA tambah FB dibagi 2 sama aja. Ya, jadi ini seperti itu. Sudah kita lakukan. Ya, contoh. Misalnya kita mempunyai satu fungsi yang agak sulit dihitung ini. Jadi fx-nya adalah 1 dibagi 1 plus x. Anggaplah ini sulit untuk diintegralkan, walaupun kita masih punya cara, punya rumus untuk mengintegralkan ini. Anggap saja kita tidak tahu bagaimana mengintegralkan ini. Jadi Anda disuruh hitung integral fungsinya adalah 1 dibagi 1 plus x untuk x-nya dari 0 sampai 1 dengan aturan trapesium. Ya sudah, kita misalkan dulu fx-nya ini. Kemudian kita karena diminta dari 0 sampai 1 ya kita hitung f0 berarti 1/1 plus 0 1. F1 ya 1/1 plus 1 berarti setengah. Ya. Nah, nanti kita pakai rumus yang tadi. Jadi ini dianggap A ya. Jadi A-nya itu 0, B-nya itu 1. Ya udah, terapkan rumus tadi yang trapesium itu. Ya, kita mendekati F dengan trapesium itu B min A. Ya, B min A berarti 1 kurang 0. Kemudian FA-nya 1 ditambah FB-nya setengah dibagi 2. Nah, ini. Udah ketemu sih. Akhirnya kita temukan hasilnya 3/4. Ya, 3/4. Ini kok tiba-tiba ada X ya? Ini bukan X. Ini bukan X. Ini T1F maksudnya. Ini sedikit keliru. Jadi T1F itu ya dapat ketemu 3/4 ya, dapat 3/4. Jadi T1X ini adalah 0,75 satuan luas. Ya. Ya, lihat tanpa menggunakan rumus integral sama sekali ya. Jadi tidak ada hubungan dengan integral yang kita pelajari jadinya seolah-olah. Karena nilai ini sudah didekati dengan trapesium. Nah, inilah numerik. Ini namanya pendekatan numerik. Apakah betul kalau dicari benar-benar hasilnya 0,75? Ya jelas tidak. 0,75 itu satu perkiraan saja. Oke ya, sampai situ cukup jelas adik-adik? Halo, ada pertanyaan adik-adik? Halo? Halo? Cek. Belum ada, Pak. Cukup jelas ya? Halo, cukup jelas ya. Jadi kalau ini namanya aturan trapesium ya, aturan trapesium. Nah, ini orang bilang terlalu simpel lah, terlalu simpel. Nah, bagaimana cara meningkatkan akurasinya, ketepatannya?
Artinya memperkecil error. Ya. Bagaimana kita memperkecil error yang tadi kita, ini kan lumayan banyak nih selisihnya di sini kan. Kekosongannya lumayan banyak. Yang bagian ini. Ya. Bagaimana kita memperkecil errornya ini kan error, enggak kehitung. Nah, bisa dilakukan dengan cara kita bikin dia menjadi bukan satu trapesium, ini kan satu trapesium ya, langsung tarik. Bisa kita bikin dia menjadi 2 trapesium. Ya, kita bikin dia menjadi 2 trapesium. Terus kita cari satu nilai C di sini, kita bikin 2 trapesium. Nah, sehingga yang tidak kehitung makin sedikit. Jadi kita bikin jadi menjadi 2 trapesium. Artinya kita potong interval A dan B ini menjadi 2 subinterval. AB menjadi A ke C, C ke B. Nah, dan nanti kalau masih terlalu besar selisihnya, nanti kita potong lagi. Jadikan dia 4 trapesium. Jadi masing-masing ini hitungnya pakai luas trapesium. Sehingga daerah yang tidak kehitung makin sedikit. Nah, itu cara untuk meningkatkan akurasinya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kita slice, kita potong-potong sehingga nanti kita mendekati yang ini dengan trapesium, mendekati yang ini dengan trapesium, mendekati yang ini dengan trapesium juga. Ya, dengan demikian daerah yang tak terhitung itu menjadi lebih sedikit. Ya. Menjadi lebih sedikit. Misalnya kita potong-potong dia menjadi kalau ini contoh 2 ini kita potong menjadi 2 subinterval namanya. Oke. Nah, tuh. 2 subinterval artinya tadi 0,1 dan 0 sampai 1 kita bagi 2. Berarti ini setengah, tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Maka integral tadi, integral fungsi dari 0 sampai 1, 1 per 1 plus 1 per X tambah 1 tambah X, kita bagi jadi 2. Dari 0 sampai setengah, 1 per X dx, setengah sampai 1 per 1 plus X dx. Nah, masing-masing ini pakai trapesium menyelesaikannya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara, maka ini sudah pakai T2. Ya, T2, maka ini setengah kurang 0, maka ini F0 ditambah F setengah dibagi 2. Yang ini 1 kurangi setengah kali F setengah ditambah F1 dibagi 2. Ya. Nah, ini. Dengan sedikit perhitungan, nah masukkan F0 itu kan berarti 1. Nih, hitungannya yang ini ya. Yang pertama, masukkan setengah berarti 1/1 menjadi 3/2 atau 2/3. 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3. Ya. Nah, ini. Jadi ini setengah kali 5/6, setengah kali 7/12. Akhirnya kita dapat 17/24. Nah, nilainya sekarang menjadi 0,70833. Ya. Nah. Kok makin kecil, Pak? Tadi kan 0,75. Kok makin sedikit? Nah, berarti tadi kita memperkirakan dengan 1 trapesium itu berlebihan. Ya. Kan kita enggak tahu gambarnya seperti apa 1 plus 1 per X ini. Bisa saja waktu kita tarik jadinya berlebihan. Contoh ya,
Kalau gambar grafiknya kayak begini, cembung, terus kalau kita dekati dengan trapesium begini, maka pendekatan kita kurang. Tapi kalau aslinya gambarnya itu cekung, terus kita dekati dengan trapesium, nah mungkin kelebihan, itu enggak apa-apa. Jadi kita kan belum tahu ini nanti gambarnya seperti apa. Nah, kalau dari analisa dua contoh ini, satu kali dia 0,75. Dibagi dua kali, dua subinterval, dia malah menjadi 0,70833. Ini harusnya lebih teliti dong. Tapi nilainya turun. Berarti dia yang kelebihan hitungnya itu semakin kecil. Kelebihan hitung. Kalau ini kekurangan. Kalau ini kekurangan. Ini kekurangan. Kalau ini kelebihan malah. Kelebihan hitungnya diperkecil. Nah, ini hasilnya 0,70833. Nanti adik-adik hitung ulang. Ya. Nah, demikian juga nanti adik-adik bisa memperbanyak potongan ini tadi. Ini tadi ya. Nah, jadi kalau kita potong berkali-kali, ya, kalau kita potong banyak kali, ya, misalnya tadi ini, kita potong berkali-kali dengan jarak yang sama lah, dengan jarak yang sama, ada menjadi n subinterval maksudnya, ya. Kita akan bikin rumus subinterval. Jadi berapa jaraknya ini? Jarak masing-masing ini nanti ini kan A ya. A. Berarti B nanti dikurangi A dibagi, tergantung kita mau jadikan dia berapa potong, berarti dibagi N. Ya kalau kita mau jadikan dia tadi kan, kalau ini dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 dibagi 2. Jadi 1 kurang 0 dibagi 2. Maka jarak ini setengah-setengah dia. Ya, jarak trapesiumnya setengah-setengah. Jadi lebar tinggi trapesiumnya setengah. Nah, kalau kita bagi N, tergantung N-nya mau berapa, maka yang kita dapat itu namanya ini jadi tinggi trapesiumnya itu jadi H. Ya, tinggi trapesium. Nah, maka nanti setiap trapesium ini mempunyai tinggi H, berarti dikali H terus. Ya. Nah, jadi kalau kita bikin secara umum, ya, kita bikin secara umum dan kita beri nama seperti ini, kita kasih nama yang umum ya. Nah, ini kita kasih nama X0, ini kemudian ini X1, ini X2, ini X3, sampai ini Xn namanya. Maka TNX, ya, kita mendekati IF dengan TNX, berarti dari X0 sampai X1 Fx dx tambah X1 sampai X2 Fx dx tambah X2 sampai X3 Fx dx sampailah terakhir Xn min 1 Xn Fx dx. Nah, masing-masing dikenai rumus trapesium. Nah, X1 kurang X0. Nah, kan sudah diberi nama H. Ya, sudah dikasih nama H. Harusnya X1 kurang X0. Jadi, X1 dikurangi X0 itu H ya. Atau X2 dikurangi X1 tetap H juga karena lebarnya sama. Nah, ini masukkan, berarti Fx0 ditambah Fx1 per 2. Ya. Kemudian H kali
Untuk yang kedua, tinggi trapesium H, maka ini Fx1 tambah Fx2 bagi 2. Ini yang kedua. Sampai yang terakhir, H kali Fxn-1 tambah Fxn dibagi 2 kurung ya. Nanti kita keluarkan H-nya. Ya. Kita keluarkan H-nya, kan setiap suku ini punya H, maka H-nya kita taruh di luar. Terus bagian dalam ini kita kumpulin. Ini kan semua bagi 2 berarti kita punya Fx0 bagi 2. Yang ini ada Fx1 bagi 2. Yang ini menghasilkan Fx1 lagi bagi 2. Yang ini menghasilkan Fx2 bagi 2. Sebelah sini nanti akan munculkan Fx2 per 2. Sampailah terakhir ada Fxn per 2. Nah, yang ini pasti muncul 2 kali. Nih, ini pasti muncul 2 kali. Ya. Yang sekali itu ini. Ini 1 kali, 1 kali. Karena tak ada pasangannya, jadi tak bisa ditambah. Jadi karena ini ada setengah-setengah menjadi 1. Maka jangan heran ini bisa menjadi Fx1 tambah Fx2 karena mereka punya pasangan separo-separo. Ya, sampai Fxn-1 tambah Fxn per 2. Nah, inilah yang kita pakai untuk mendekati luas IF ya, dengan menggunakan pembagian pemotongan terapi interval itu menjadi n subinterval. Nah, ini sudah ada di pembahasannya ya. Nah, ini sudah ada di modul, jadi nggak usah dicatat. Sudah Pak akan jelaskan. Nah, maka dari manakah rumus ini terjadi? Nah, ini disebut rumus trapesium integrasi numerik. Ya terserah Anda mau berapa kali. Ya. Kalau mau 2 subinterval berarti sampai X2. Ya. Jadi 2 subinterval berarti tadi interval aslinya kita bagi 2. Itu namanya 2 subinterval. Berarti ini X0, ini X1, ini X2. Maka rumusnya sampai Fx2. Berarti ujung-ujung ini yang depan dibagi 2, yang ujung belakang dibagi 2, yang di sini nggak kena bagi 2. Yang dibagi 2 itu depan udah sama yang belakang banget. Nah, kalau 3 subinterval berarti intervalnya dibagi 3. Ini X0, ini X1, ini X2, ini X3. Nah, lihat H dikali. Nah, ini X1, Fx2 tidak dibagi 2. Yang terakhir kan Fx3 dibagi 2. Yang awal kan Fx0 bagi 2. Jadi enak menghafalkan rumusnya. Ya. Nah, contoh. Hitunglah luasan ya. Hitunglah luasan E pangkat X dalam interval 0 sampai 2 dengan menggunakan aturan trapesium dibagi 4 interval atau 4 subinterval. Ya. Jadi X0 sampai X2 dibagi 4. Ya. Maka jaraknya berapa? Jadi 0, 2. Berarti ini 1, ini setengah. Ini setengah. Oh, ini 1,5. Berarti H-nya ini, jarak H-nya itu setengah-setengah. Ya. Nah, jadi yang dipertanyakan ini adalah IF aslinya. Kalau kita tulis 0 sampai 2, E pangkat X dx. Anggaplah kita tidak pandai mengintegralkan E pangkat X. Padahal kita tahu cara mengintegralkan E pangkat X. Nah, ini dibagi menjadi 4. Nah, ya, dibagi menjadi 4 berarti 0 sampai setengah, setengah sampai 1,
setengah 1 sampai 1,5, 1,5 sampai 2, maka ada 4 ya. Nah, kemudian kita gunakanlah, kita kasih nama lah. Ya, kasih nama apa? Ini namanya X0, ini namanya X1, ini namanya X2, X3, X4 ya. Nah, terapkanlah rumusnya. Nih. Berarti yang fx0 pertama bagi 2, ini tidak, ini tidak, ini tidak, fx4 dibagi 2. Udah masukkan aja. Hanya 0,5 dari mana? Ya tadi itu, H adalah B dikurangi A dibagi N. Dalam hal ini B-nya 2, A-nya 0, N-nya 4. Yang jadi setengah, inilah hanya setengah 0,5. Ya. Nah, apa artinya F0? Artinya E dipangkatkan 0. Apa artinya F 0,5? Ya E pangkat 0,5, E pangkat 1, E pangkat 1,5, E pangkat 2. Yang dibagi 2 hanya depan dan belakang. Nah, dapatlah segini. Ya. Jadi hasil dari ini kita dekat. Ini hasil pendekatan loh ya. 0,2 E pangkat X dx kita dekati menjadi 6,521611. Ini nilai pendekatan. Ya. Oke. Sampai situ cukup jelas adik-adik? Halo? Kalau dia 5 interval gimana, Pak? Bagi 5 lah. Berarti kan X0, 1, 2, 3, 4, 5 kan, Pak, ya? Ya, kalau dibagi 5 berarti Kalau satunya ya gimana berarti? Kan berarti kan ada 6 titik kan, Pak? nggak apa-apa. Dibagi 5 kan? Kalau dibagi 5 kan 2/5. 2/5 berapa? Kan 0,4. Ya udah berarti 0,4. Kemudian 0,8. 1,2. Ya, 1,6. Nah, kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hanya kan 0,4. Ya udah masukkan aja enggak apa-apa. Cuma ya sedikit agak ribet ya hitung E pangkat 0,4, E pangkat 0,8, E pangkat 1,2. Enggak ada masalah. Nanti rumusnya sampailah ke fx0 yang dibagi 2, fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4. Nah, terakhir baru fx5 yang dibagi 2 kali. Hasilnya dikali dengan 0,4 tadi itu. Hanya. Ya. Oke. Mau bagi berapapun terserah. Karena ini pendekatan trapesium. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Halo? 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 Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke. Ini aturan trapesium. Ya, aturan trapesium. Bisa dipahami ini? Halo? Adik-adik? Jadi bagi berapa interval pun bisa ya. Jadi sekarang rumusnya kita tidak lagi perlu mengingat yang rumus trapesiumnya. Jadi ini sudah rumus trapesium yang sudah dalam bentuk compact lah. Trapesium sih. Ya, ini rumus trapesium, tapi dia compact. Jadi sudah nggak kelihatan trapesiumnya. Tapi dia didapat dari rumus trapesium. Yang sudah digabung, sudah dikombine ya. Itu cara pertama. Cara pertama. Kemudian yang agak ribet sedikit adalah aturan Simpson. Ya, aturan Simpson. Nah, aturan Simpson ini kita mendekati kayak gini ya. Ini kan aslinya seperti ini kurvanya. Kurva aslinya yang ini ya Pak, kan kasih yang warna hitam.
Jadi kita aslinya melengkung yang seperti ini. Kemudian kita juga mendekati garis lengkung ini dengan garis lengkung yang lain yang berbentuk parabol sebenarnya. Ya. Jadi agak sedikit kayak misalnya kita nyerempet gitu loh. Jadi kalau ada begini terus kita dekati dengan Jadi ada kita dekati kayak gini. Tidak mendekati, bukan menggunakan aslinya, tapi kita menggunakan yang mendekati dia gitu. Tapi dalam bentuk lengkungan juga. Nah, ini yang disebut sebagai aturan Simpson karena dia menggunakan pendekatan parabola, bukan trapesium. Dia mendekatinya pakai yang rumus parabola ini karena melengkung. Kalau tadi pakai garis lurus sehingga terjadilah ini pakai rumus trapesium. Nah, jadi kalau mau pakai Simpson, dia harus punya 3 titik. Satu interval ini harus dibagi jadi 3, harus ada yang di tengah-tengah ini. Penopangnya, karena untuk bikin melengkung itu perlu 3 titik. Kalau cuma 2 titik takutnya jadi garis. Tapi kalau ada 3, nah ini agak terjamin dia melengkungnya. Ya agak terjamin melengkungnya. Tapi kalau cuma 2 dia langsung ditarik tuh jadi garis. Ya. Nah, nilai satu ini pendekatannya menggunakan rumus ya H/3 FA tambah 4 kali FA tambah B ini FB. Halo. Wow, ramai banget. Halo. Oh, lagi pesan makan ya, Mbak, buka ya. Ya, oke. Jadi bedanya kalau trapesium B dikurangi A, ini kalau trapesium ya B kurang A dikali FA tambah FB dibagi 2. Kalau ini adalah FA tambah 4 kali FA plus B berarti separohnya. Terus tambah FB dikali H/3. Ya, dikali H/3. Nah, jadi H itu Anda namanya subdivisi ya. Ini divisi ya, 2 subdivisi. Ini satu divisi. Jadi 2 belahan-belahannya itu loh, ya. Jadi satu kali hitung dia perlu 2 belahan, 2 subdivisi. Ya, 2 subdivisi artinya interval itu Anda bagi 2. Nah, yang seperti ini tidak boleh ganjil, tidak sebebas yang trapesium. Kalau trapesium itu dia bebas, Anda mau bagi berapa, mau ganjil, mau genap, nggak masalah. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Sebab dalam satu interval dia harus dibagi 2. Ya. Oke, sebelum Pak Tan lanjutkan, Pak Tan tanya dulu, di kelas ini ada yang berpuasa tidak? Halo? Coba respon, ada nggak? Halo? Ada kawan-kawan yang dari Muslim? Kalau memang ada kawan-kawan yang berpuasa, silakan ya, boleh sambil buka puasa aja dulu. Ya. Nampaknya sudah azan ya. Nah, sudah saatnya buka. Jadi teman-teman yang ini, adik-adik yang berpuasa, kalau ada yang berpuasa silakan boleh buka dulu ya.
Oke, kita coba masukkan rumus ini. Jadi dibagi menjadi dua subinterval, dua subdivisi. Jadi jangan enggak boleh 3 subdivisi. Jadi 2 atau 4 gitu ya. Nah, ini dibagi 2 berarti ini harus ada 4 subdivisi. Nah, ini cuma 1 ini. 1, 2. Jadi kalau mau dilakukan 2 kali, berarti ini berarti ada 4 subdivisi. Nah, kalau mau jadikan 3 kali hitung. 3 kali hitung berarti kita punya 6 subdivisi. Oke. Nah, maka kita terapkanlah rumusnya. Jadi kalau dari 0 sampai 1, nah ya tadi itu, 1 subdivisi berarti kita bagi 0-nya menjadi 3 titik. Ya. 0 sampai 1-nya jadi 3 tempat. Jadi ini setengah, ini 0, ini 1. Nah, ini masukkan ya. Ini A plus B bagi 2, ini B. Tinggal masukkan aja ke rumusnya. Maka kita dapatkanlah segini. Ya, 0,6944. Ya. Nah, ini kalau menggunakan 2 subdivisi. Ya. Nah, karena dia pakai Simpson, penemunya itu Pak Simpson namanya, dia bukan pakai trapesium lagi, ini pakai Simpson S2X. Nah, kalau dia, jadi berarti hanya ada S2, ada S4, ada S6, ada S8. Tidak ada yang ganjil. Lah, ini yang tak boleh. Ya. Tadi siapa yang bertanya kalau 5 subinterval boleh kalau trapesium. Kalau 5 subdivisi ini susah ini. Ini harus kelipatan 2. Ya, harus genap. Nah, sehingga nanti rumus umumnya baru enak dibuat kayak gini. Nah, secara umum. Ya, secara umum. Jadi dia loncatnya ini kalau kita bikin rumus, kalau kita tulis secara umum, jadi dari X0 sampai Xn, Fx, dx itu dibaginya bukan lagi X0 sampai X1, nggak boleh, tapi X0 sampai X2. Berarti di tengah-tengah itu ada X1. Ini harus genap, X2 sampai X4. X4 sampai X6 dan seterusnya nanti sampai ada Xn-2 sampai Xn. Nah, itu harus dijamin dia selalu genap. Kalau tidak genap nggak bisa terjadi. Nah, ini kan nanti masing-masing H/3 nanti yang ini adalah Fx0 ditambah 4 kali Fx1 ditambah Fx1, Fx2. Ini yang pertama. Nah, ini kalau langsung dikeluarkan ya. Karena sama-sama mempunyai H dibagi 3, kita keluarkan. Ini baru yang divisi pertama. Nah, kita sudah keluarkan ya. Nah, kemudian yang tambah yang ini berarti Fx2 ditambah 4 kali yang tidak ditulis berarti X3, yang ganjil. 4 kali Fx3 tambah Fx4. Berikutnya lagi nanti Fx4 ditambah 3 kali 4 kali Fx5 tambah Fx6 dan seterusnya sampai yang terakhir Fxn-2 ditambah 4 kali Fxn-1 tambah Fxn. Nah,
dengan sedikit kerja keras, kita akan mendapatkan rumusnya H per 3, fx0, 4fx1. Kemudian fx2 ini muncul dua tempat karena dia beririsan di subdivisi pertama dan sini muncul nih x2 kan nyambung dia. Maka fx2-nya itu jadi 2 kali 2fx2. Nah, berikutnya yang ganjil, pokoknya yang nomor ganjil itu kali 4. Yang genap dikali 2. Itu aja sih gampang cara mengingatnya. Sampai terakhir kembali ke 1 fxn. Ya. Maka jangan heran dapatlah rumus ini secara umum. Nih. Ya. Ini cara hafalkannya. Ini aturan Simpson. Kalau tadi trapesium. Kalau trapesium langsung H, kalau trapesium dia ada pertiganya karena dia nyangkut 3 titik tadi itu. fx0, lihat ya, fx0 ini kan genap. Berikutnya fx1 ganjil kali 4. Nah, genap berikutnya pasti kali 2. Ganjil berikutnya kali 4. Ganjil selalu kali 4. Ya, terakhir sudah mau tutup tidak dikali lagi langsung xn. Ya. Nah, ini rumus ini disebut dengan aturan Simpson sepertiga. Ya, karena ada H per 3-nya itu. Oke, kita lihat. Ini kita mempunyai contoh fx5 adalah contoh 5 adalah fx. Ini cara nulisnya harusnya begini, 1 min x kuadrat untuk 0 untuk x 0 sampai 1. Sedangkan untuk 1 sampai 2 gunakan rumus x kurang 1. Ini namanya fungsi piecewise. Kalau adik-adik masih ingat pelajaran fungsi di kalkulus ya, piecewise namanya. Ya. Nah, hitunglah integral 0 sampai 2. Jadi boleh 0 sampai 2 fungsi fx ini. Oke. Dalam 4 subdivisi, berarti n-nya 4. Ya, 4 subdivisi. Nah, berarti sampai x4. Ya, sampai x4. 4 subdivisi 0 sampai 2. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti nomornya nih x0, ini x1, ini x2, ini x3, ini x4. Jadi nomor banyaknya subdivisi ya diikuti oleh nomor dari x. Jadi sebenarnya dia cuma dibagi 2 aja nih, 2 rumus. Dibagi 2 kali perhitungan. Ya. Berarti dari, makanya di sini 0, habis 0, 1, 2 kan. Nah, ini ada setengahnya, ini ada 1,5. Berarti 0 sampai 1, 1 sampai 2. 0 sampai 1, 1 sampai 2. Jadi di antaranya itu ada setengah. Inilah X1 setengah dan X3-nya 1,5. Udah kita terapkan rumus ini. Sampai Fx4 kan. Nah, berarti yang kena Fx1 kena 4. Ya, Fx3 kena 4. Habis itu stop. Ya. 1 kali aja. Bisa dipahami? Jadi begitu sudah Fx3 kan pasti kena 4 kali. Berikutnya jangan kali 2 lagi karena udah selesai. Nah, Fx4 udah terakhir. Kalau udah terakhir berarti langsung 1 kali. Nah, kalau belum terakhir dia masih 2 kali. Ya. Oke. Nah, H itu bagaimana mencarinya? H itu adalah 2 dikurangi 0 dibagi 4 subdivisi kan, berarti 4 kan yang kecil-kecil inilah H-nya. Jaraknya ini loh. Berarti setengah H-nya setengah. Ya. Setengah. Ini sedikit salah tulis. Ini hanya setengah, ini harusnya 1/6 sudah. Ini adik-adik betulkan nanti ya.
Ini. Jadi kalau ada H dibagi 3, berarti setengah dibagi 3 udah jadi 1/6. Ini salah ketik. Ya. Berarti ini F0, 4 kali F1 setengah, F1, 2 kali F1, 4 kali F1 setengah kali F2. Nah, benar-benar dihitung ya. Nah, cara memasukkannya ini mungkin sedikit bingung. Kalau F0 pakai angka yang mana? Lihat, Pak akan tunjukkan ya. Nah, F0 ini pakai rumus yang mana Pak memasukkannya? Lihat, rumus ini terbagi menjadi 2 potong. Dari 0 sampai 1 pakailah rumus yang di atas, 1 sampai 2 pakailah yang 2A. 0 kan berarti ini. Berarti masih yang ini, 0. Berarti pakai rumus yang atas. Jadi 1 dikurangi 0 kuadrat, maka hasilnya 1. Nih. Kemudian yang setengah. Setengah itu masuk yang mana? Setengah itu ada yang di sini. Ini setengah. Setengah ada di sini, masih pakai yang ini. Berarti 1 dikurangi setengah kuadrat. Berarti 1 kurangi 1/4. Nah, maka 4 kali 3/4. Tuh, ya kan? Ada nilainya 3/4. Ya. Kemudian F1 itu berarti menggunakan ini. Masih yang atas. Berarti 1 dikurangi 1 kuadrat 0. Ya, ini 0 nilainya. Berarti 2 kali 0. Nah, 1/2 sudah nyasar ke sini. Boleh pakai yang ini juga ya. 1 ini boleh pakai yang bawah ya. 1 kurang 1, 0 juga. 1/2 pakai yang bawah. Yaitu 1/2 kurang 1. 0,5. Ini ada kurung sebenarnya. 0,5. F2 ya yang pakai yang bawah. 2 kurang 1 ya 1. Nah ini. Jadi setelah dihitung 1/6 ini jadi kali 1 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Jadi 7/6. Jadi 1,1666667 ya. Ya 7/6 lah. Jadi hati-hati dengan fungsi yang rumusnya kayak begini. Ini baru terpotong 2, ada yang terpotong 3. Jadi 3 potong. Ini rumus pertama dari sekian sampai sekian. Ini rumus kedua dari sekian sampai sekian. Ya ikuti aja potongannya. Maka ini namanya fungsi sepotong-sepotong kalau di Indonesia kan, ya fungsi sepotong-sepotong. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan aturan Simpson sepertiga. Jadi kita sudah belajar dua ini ya, 2 rumus, 3 ya. Secara umum 2. Jadi ada TNX yang tadi langsung H kali Fx0 ditambah apa tadi di sini 2 kali ya. Ini setengah ya. Ini Fx1, Fx2 sampai selesai, terakhir baru Fxn per 2. Nah, kalau yang Sn, ini N ganjil genap boleh ya, ganjil genap. Nah, tapi yang ini hati-hati, Simpson sepertiga, ini adalah tidak diapa-apakan 1 kali, berikutnya pasti kali 4 kali, berikutnya genap berikutnya kali 2, sampai terakhir 4 kali Fxn kurang 1 tambah Fxn. Ini N harus genap. Nah, itu aja bedanya. Jadi ini trapesium, ini Simpson. Jadi Pak Tan sudah turunkan 2 rumus trapesium dan Simpson untuk mendekati integrasi numerik. Ya, nanti adik-adik coba kerjakan soal-soal ini. Ya. Coba nanti di sesi 2 silakan coba latihan 3 ini. Oke? Sampai situ ada pertanyaan adik-adik? Halo? 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 Tidak ada, Pak. Belum kayaknya, Pak. Cukup jelas ya, cukup jelas. Karena tidak terlalu susah ya.
Asal teliti aja berhitungnya. Oke, nanti di sesi 2 silakan dicoba ya 3 soal ini ya. Coba 3 soal ini. Nanti coret-coret dulu, nanti boleh kumpulkan nih biar Pak Tan lihat hasilnya udah bagus belum ya. Nah, dibuat yang bagus nanti untuk dikumpulkan, nanti lah Pak Tan siapkan tempatnya ya untuk tugas, di foto aja seperti biasa ya, seperti biasa. Nah, kita sudah selesaikan satu bagian dari bab 4 ini, yaitu integral ya. Ini sebenarnya masih ada cara lain nggak? Nah, ini sudah diferensiasi numerik. Ini bahan minggu depan ya. Bahan minggu depan untuk turunan, berarti minggu depan tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa, Dek? Hari ini 4, Pak. 4. Minggu depan tanggal 11, Pak. 11. 11, oh ya. Senin ketemu. 18 kita masih libur Paskah. 19 sudah mid ya. 19 April sudah mid kan? Iya, Pak. Berarti sisa waktu pertemuan kita sebelum mid adalah 1 kali minggu depan. Ya. Nanti Pak Tan timbang-timbang apakah materi mid-nya masuk sampai yang minggu depan atau cukup yang minggu ini. Nanti Pak Tan timbang dulu sambil melihat Senin minggu depan apakah diferensiasi numerik ini bisa selesai enggak. Ya bahan tidak terlalu panjang sih ya, diferensiasi numerik satu rumus ini bisa selesai kalau tak salah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Adik-adik latih ini ya, anggaplah persiapan untuk mid ya. Nanti Pak Tan siapkan tempat untuk mengumpulkannya. Biasalah seminggu lah. Sabtu baru kumpulkan minggu depan terakhir ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti sesi 2 silakan coba materi ini. Kemudian dikumpulkan untuk Pak Tan lihat ya. Dikoreksi sebentar kalau ada hal-hal yang masih keliru. Sampai ketemu hari Senin minggu depan. Bagi yang buka puasa, selamat berbuka puasa ya. Bagi yang ingin pulang ke rumah, silakan hati-hati. Yang masih di kantor, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Pak Tan stop share ya.